Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Samasi. Dan saya percaya pada saat pagi hari ini berkat Tuhan terus tercurah atas kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat pagi hari ini saya akan sharekan kepada kita semua teman-teman bagaimana seorang Ketua Umum Kejayaan Nusantara Cerdas atau KNC, yaitu Bapak Pendeta Dr. SM Ferdinand MTH MPDK, menyampaikan komentar tegasnya ya soal peristiwa yang terjadi di GKKD ya Bandar Lampung pada hari Minggu 19 Februari 2023 yang lalu, di mana ada pembubaran atau pemberhentian ibadah yang sedang berlangsung ya yang dilakukan oleh seorang ketua RT. Dan pada kesempatan ini ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Pak Ferdinand, di mana dia juga menyinggung soal pidatonya Pak Jokowi ya, soal ketegasan bahwa konstitusi menjamin kebebasan untuk beragama dan beribadah. Tetapi hasilnya setelah atau pasca Pak Jokowi menyampaikan pidatonya itu, setidaknya ada 6 hal ya peristiwa intoleran yang terjadi. Dan tidak lagi berlama-lama, karena saya pengen kita boleh langsung saja untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ferdinand di sini teman-teman. Dan ini dia, saya akan bacakan kepada kita semua. Seperti berita yang saya lansir dari tabloid Mitra Indonesia, tabloidmitra.com, dikatakan di sini Ketua Umum KNC Dr. SM Ferdinand mengatakan negara ini negara hukum, menjalankan ibadah dijamin oleh hukum. Nah, ini dia teman-temannya. Jadi tampil di gambar ada Pak Ferdinand dan juga di belakangnya ada beberapa anggota polisi. Kita akan bacakan saja di sini. Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Rakornas Kepala Daerah yang dilangsungkan di Sentul Januari 2023 berbicara pentingnya menjaga kebebasan beragama dan beribadah karena sudah dijamin oleh konstitusi ya. Jokowi memperingatkan bahwa kepala daerah agar bisa menjaga kebebasan beribadah dan beragama. Mumpung ketemu bupati dan wali kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama, ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah, kata Jokowi. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Sekali lagi dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan, terangnya. Lalu kita akan lanjut saja teman-teman. Dikatakan setelah peringatan Jokowi tersebut ternyata masih saja terjadi pelarangan kebebasan beribadah dengan dalil-dalil atau alasan tidak sesuai peruntukan. Dalam catatan media ini juga pernah dalam rilisnya PGI setidaknya praktik atau peristiwa diskriminasi dan intoleransi yang terjadi pasca atau setelah pernyataan presiden tersebut, di antaranya yang pertama, Forkopimda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada 26 Januari 2023 mengeluarkan kesepakatan yang meminta agar pemerintah Kabupaten Sintang menerbitkan surat edaran bupati untuk melarang kegiatan-kegiatan jemaah Ahmadiyah. Lalu yang kedua, Forkopimda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 2 Februari 2023 menyatakan
akan menghentikan pembangunan dan menyegel Masjid Ahmadiyah di Parakan Salak. Yang ketiga, hari yang sama, 2 Februari 2023, beredar banyak spanduk penolakan aktivitas Ahmadiyah di beberapa tempat di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yang keempat, pelarangan dan pembubaran ibadah pada 5 Februari 2023 di Jemaat GPD Medland, Desa Pasir Angin, Cileungsi, Bogor oleh masyarakat sekitar. Yang kelima, Minggu 5 Februari 2023 juga terjadi pelarangan ibadah oleh warga sekitar terhadap jemaat GKIN atau Gereja Kristen Injili Nusantara Philadelphia di Bandar Lampung, Lampung. Yang keenam, Minggu 19 Februari 2023 dialami oleh jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Lalu seterusnya dikatakan di sini teman-teman, padahal jelas bahwa kebebasan beribadah tidak diatur tempat. Artinya bebas dimanapun bisa dilangsungkan selama tidak mengganggu. Bila ada yang sengaja menyatakan berlangsungnya ibadah telah mengganggu, di sini kepala daerah tampil untuk menengahi agar kegiatan beribadah tetap berlangsung, bukan ikut melarang. Ini langsung disampaikan oleh Pak Pendeta Dr. SM Ferdinand MTH MPDK sebagai Ketua Umum Kejayaan Nusantara Cerdas atau KNC yang selama ini terpanggil melakukan sebut saja perlawanan ketika ada kegiatan peribadatan dihentikan atau tidak diperbolehkan. Ini dia. Kami hadir bukan untuk melakukan perlawanan. Kami hadir dalam misi edukasi kepada sesama anak bangsa. Demikian disampaikan oleh Pak Pendeta Dr. SM Ferdinand MTH MPDK pernah berkata kepada media ini dalam satu perbincangan. Lalu selanjutnya dikatakan di sini lewat pesan WA, Pendeta Dr. SM Ferdinand MTH MPDK memberikan masukan kepada pihak-pihak yang menghadapi praktik intoleran dalam melangsungkan kegiatan ibadah agar tenang dan segera membuat laporan ke polisi. Negara ini negara hukum. Kegiatan beribadah agama-agama yang diakui di bangsa ini dijamin. Jadi semuanya sama di mata hukum, yaitu mendapatkan perlindungan terangnya. Lebih jauh, Pendeta Dr. SM Ferdinand MTH MPDK berkata pihak gereja jangan takut tetap beribadah karena dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan regulasi yang berlaku. Seluruh warga negara Indonesia untuk bersama-sama melawan segala bentuk perilaku intoleran, pintanya. Di sisi lain, Pendeta Dr. SM Ferdinand MTH MPDK meminta pihak keamanan, dalam hal ini polisi, agar segera bertindak cepat dan tegas atau diproses secara hukum terhadap oknum-oknum yang menghentikan kegiatan ibadah. Oke teman-teman, dan kita sudah lihat bersama ya, mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Pak Ferdinand sebagai Ketua Umum KNC atau Kejayaan Nusantara Cerdas ya, soal peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu di GKKD Bandar Lampung. Yang pertama yang saya dapatkan yaitu bahwa Pak Presiden Joko Widodo dengan jelas menyampaikan pidatonya bahwa konstitusi menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Lalu yang kedua teman-temannya, bahwa beribadah itu boleh dilakukan di mana saja asal tidak mengganggu orang yang ada di sekitar kita ya. Lalu yang kemudian setelah pidatonya Pak Jokowi ya, rupanya ada setidaknya 6 ya bentuk intoleransi yang terjadi ya. Itu sebabnya pada kesempatan ini ya, mari kita semua yang menonton video ini teman-temannya, agar kita lebih paham lagi soal bagaimana yang namanya hidup bertoleransi. Dan sebagai pesan dari Pak Ferdinand bahwa siapapun kita jangan pernah takut ya kepada siapapun juga soal kita beribadah ya. Tidak boleh ada yang mengganggu ibadah kita.
Sebab itu tidak ada yang kita takutkan. Maka kalau misalnya terjadi yang namanya bentuk intoleransi seperti pembubaran ibadah, maka segera kita menyampaikan laporan kita kepada pihak kepolisian, karena jelas bahwa mereka yang melakukan tindakan-tindakan dengan sedemikian telah mencederai konstitusi bangsa atau negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini. Ingat, negara ini adalah negara hukum, negara republik, bukan negara agama. Sekian saja dulu teman-teman untuk pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan setiap kegiatan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Shalom.